Ada orang puasa 1 hari. Dari pagi, dari mulai subuh sampai maghrib. Kemudian kita datang ketemu sama orang tersebut. Saat orang itu mau berbuka, kita kasih dia minum teh panas. Kita kasih minum teh panas yang manis. Orang itu suka. Seteguk itu masuk membatalkan puasanya di kala maghrib. Maka pahala puasa orang tadi dia dapat dan Allah berikan pahala yang sama untuk orang yang memberikan minum. Dengan memberikan minum saja, kenapa sama Allah Ta'ala dikasih pahala puasa 1 hari penuh diberikan kepada orang yang mau ngasih minum atau ngasih makan untuk menjadi pembatal santap berbuka seseorang? Jawabannya adalah karena itu muncul dari kasih sayang. Ya, muncul membantu orang lain, menyelamatkan orang lain. Karena itu ikhwani rahimakumullah, tidak ada amal yang lebih utama menurut Nabi Muhammad SAW bagi seorang mukmin seperti idkhalus surur, menyenangkan hati mukmin yang lain. Menyenangkan hati mukmin yang lain. Siapa yang mampu menyenangkan hati mukmin yang lain, maka dia akan mendapatkan nilai amal yang paling tinggi. Karena itu kalau kita lihat saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Rasulullah SAW saat itu lagi dalam keadaan yang butuh dukungan. Ya, butuh dukungan karena barusan bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad SAW bahkan tidak tahu saat itu secara ilmu zahir, menurut data-data yang ada, Rasul nggak tahu siapa yang ditemui. Malaikatnya bahkan nggak ngaku, saya malaikat, enggak. Meluk Nabi Muhammad SAW dan nggak pernah ngasih tahu, saya malaikat Jibril. Bayangkan, seseorang yang kemudian tiba-tiba dipeluk oleh makhluk, ya, yang punya 600 sayap, dipeluk oleh makhluk yang badannya keker, yang besar, ya, makhluk yang nggak dikenal, tiba-tiba memeluk dan tidak ngasih keterangan, tiba-tiba pergi makhluk tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya, bertemu istrinya tercinta, istri yang paling dicintai, istri yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Saat itulah Nabi Muhammad SAW menyatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Minta diselimuti. Maka Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha paham, tidak sekedar memberikan selimut ke tubuh Nabi Muhammad SAW, tapi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha seorang istri yang solihah, segera menyelimuti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelimuti dengan kata-kata yang indah, dengan kalimat-kalimat yang penuh cinta, dengan kalimat-kalimat yang lembut. Sayyidatuna Khadijah mengatakan, jangan khawatir, Tuhanmu Allah Ta'ala tidak akan pernah mencelakakanmu selama-lamanya, tidak akan merendahkanmu selama-lamanya, karena engkau adalah orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan. Kamu adalah orang yang suka memberi pakaian mereka yang tidak punya pakaian. Engkau adalah orang yang suka menyambung hubungan dengan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Engkau adalah orang yang menyayangi orang lain, makhluk Allah yang lain. Semua yang disebutkan adalah sifat-sifat kemanusiaan. Ya, sifat-sifat kemanusiaan, sosial. Karena itu ya ikhwani rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah menjadikan diri kita punya hati yang penuh kasih sayang, dan perbuatan kita perbuatan yang bersifat kasih sayang. Apapun itu, selama tidak melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sesuatu yang menyebabkan kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita habis subuh, misalnya kita membaca doa astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali setelah sholat subuh, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, memintakan ampun mukminin wal mukminat yang telah meninggal dunia, yang masih hidup maupun yang akan datang, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali, maka kita diberi ampunan oleh Allah Ta'ala sebanyak jumlah mukminin mukminat yang ada di jagat raya. Kenapa seperti itu? Karena doa ini muncul karena kita menyayangi mukmin yang lain, ya, karena kita menyayangi muslim yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu semua perbuatan yang bertentangan dengan kasih sayang diganjar, dihukum oleh Allah Ta'ala, dibalas oleh Allah Ta'ala dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, membuka aib. Orang yang suka membuka aib orang lain. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Siapa yang suka membongkar aib orang, maka aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Karena membongkar aib ini perbuatan yang tidak punya kasih sayang. Ya, bukan muncul dari jiwa kasih sayang. Karena itu hukumannya berat. Semua perbuatan kepada makhluk Allah yang lain yang tidak dilandasi kasih sayang, maka hukumannya dari Allah Ta'ala berat. Ya, hukumannya dari Allah Ta'ala bahkan seringkali langsung. Ya, hukumannya langsung. Karena itu ikhwani rahimakumullah, perhatikan dalam kehidupan ini,
selama ini kita berbuat berlandaskan Ar-Rahman Ar-Rahim, atau kita berbuat tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berbuat dengan ego kita, ya, berbuat dengan nafsu kita, ya, berbuat dengan amarah kita, tidak dilandasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat Islam, sampai-sampai urusan melakukan sesuatu yang halal, menyembelih hewan kurban. Ya, ini sesuatu yang disunahkan, menyembelih hewan kurban. Itu pun harus dilakukan dengan cara yang penuh kasih sayang. Tidak boleh menyembelih hewan itu di hadapan hewan-hewan yang lain. Nggak boleh, karena Allah mengajarkan jangan biarkan hewan-hewan itu melihat temannya lagi disembelih. Sampai sejauh itu Islam mengajarkan. Sedetil itu Nabi Muhammad SAW mensyariatkan. Bahkan pisau yang digunakan untuk menyembelih hendaknya diasah setajam mungkin, sehingga hewan sembelihan tadi tidak merasakan, ya, proses itu lama, cepat prosesnya, tidak terasa. Kemudian juga ketika menyembelih hewan sembelihan tadi pun tidak disunahkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi disunahkan mengucapkan Bismillah dengan nama Allah tanpa menyebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena perbuatan yang sedang dilakukan adalah perbuatan mengambil nyawa binatang, meskipun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat Rasulullah SAW melarang sahabat umatnya yang duduk di atas kendaraan hewan tunggangan, kemudian tidak melakukan perjalanan, hewannya parkir, orangnya duduk di atas ngobrol. Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan tersebut. Jangan jadikan hewan tungganganmu seperti kursi yang kamu dudukin. Kalau memang tidak melakukan perjalanan, posisinya diam, berhenti, turun dari kendaraan, tambatkan hewanmu, silahkan lanjutkan percakapan. Sedetil itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu kalau kita simak kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika dalam keadaan kelaparan yang luar biasa, lari dari kejaran Fir'aun, ya, sampai ke tempatnya Nabi Syu'aib, kemudian melihat dua wanita yang saat itu membutuhkan air untuk hewan ternaknya, tapi wanita tersebut tidak diberi kesempatan untuk mengambil air, karena mata airnya ditutup dengan batu yang besar. Maka saat itu Nabi Musa yang kelaparan, gak makan berhari-hari kecuali rerumputan dan dedaunan, Nabi Musa alaihissalam muncul kasih sayangnya, kemudian membantu dua wanita tersebut. Setelah itu wanita tersebut pergi pulang ke rumahnya. Nabi Musa di bawah pohon mengatakan, ya Allah, aku sangat butuh terhadap kebaikanmu, karena kelaparan tidak mendapatkan makanan. Gak lama kemudian Nabi Musa alaihissalam diundang makan oleh Nabi Syu'aib, ayah dari dua wanita tersebut. Singkat cerita, akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendapatkan mertua, karena salah satu dari wanita itu akhirnya dinikah oleh Nabi Muhammad SAW, dan mertuanya pun menjadi gurunya. Nabi Musa berguru kepada Nabi Syu'aib alaihissalam, dan setelah itu melakukan perjalanan bersama istrinya kembali ke Mesir setelah 8 tahun atau 10 tahun. Di tengah jalan diangkat menjadi Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rentetan peristiwa ini mendapatkan istri karena berbuat baik, kemudian mendapatkan guru karena dinilai punya kebaikan, diberi oleh Allah Ta'ala guru seorang Nabi. Semua rentetan ini bukan sesuatu yang sia-sia. Artinya suatu kebaikan akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lain. Suatu kasih sayang akan menimbulkan kasih sayang yang lain. Karena itu kalau kita pengen disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata lain kecuali kita punya jiwa kasih sayang kepada semuanya. Nah, kemudian ada yang khusus. Yang khusus siapa? Orang tua kita. Orang tua kita. Kemudian siapa? Kerabat. Karena itu orang yang nggak sayang sama orang tuanya, ibadahnya seperti apapun nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tergolong anak yang durhaka. Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, murkanya Allah juga bergantung murkanya orang tua. Kemudian yang kedua, kerabat. Maka siapa yang memutuskan tali silaturahim, Allah pun tidak menerima ibadah puasanya. Pahalanya diblokir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Siapa memutuskan tali silaturahim, Allah putuskan hubungan dengannya. Ini semua menunjukkan bahwasannya menyambung hubungan dengan kerabat terdekat adalah cara untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya memutuskan hubungan dengan kerabat terdekat, bahkan naudzubillah min dzalik, kalau sampai melukai hati orang tua, membuat marah orang tua, maka Allah pun akan murka kepada manusia tersebut.